Teman-teman, di sini kita akan melanjutkan eh, seri web Crude kita yang kemarin, di mana kita sudah membuat aplikasi buku dengan Crude, Create, Read, Update, Delete, di mana kita bisa menambahkan buku baru. Kita juga bisa edit buku seperti ini, dan juga kita bisa hapus bukunya seperti ini. Pastikan teman-teman sudah menjalankan atau melaksanakan praktikum sebelumnya, di mana website kita kali ini sudah terintegrasi dengan yang namanya templates. Templates ini memiliki base HTML seperti ini, yang nantinya bisa kita pakai di berbagai macam tag HTML atau file HTML lainnya, seperti buku HTML. Ini kita sudah menggunakan uh, templates seperti ini. Edit buku juga kita sudah menggunakan templates seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu fitur lagi, yaitu fitur login admin, di mana nantinya yang hanya bisa mengakses tambah buku, edit buku, dan hapus buku itu sedangkan user lain atau user non login nanti ini tidak akan bisa mengakses halaman ini. Untuk aplikasi yang kita buat kali ini, kita seperti biasa kita akan merujuk pada medium yang sudah saya buat, di mana medium ini berjudul membuat admin roles pada web flash tahap 1. Pastikan aplikasi kalian sudah memiliki beberapa template, seperti memiliki template seperti ini, ada extend base, dan semua halamannya harus punya template-nya masing-masing ya. Kayak ini juga connect, halaman home, halaman tambah buku, halaman edit buku, dan lain-lain. Pastikan semua template-nya itu jalan, semua fungsinya jalan, baik itu tambah, hapus, ataupun edit. Nah, pada Medium kita akan mengikuti step-step berikut. Seperti yang pertama itu buat table admin di database perusahaan perpustakaan. Kita langsung buat aja di sini. Kita buat first PHP admin. Jalankan dulu PHP adminnya. Nah, seperti biasa kita masuk ke struktur ke database perpustakaan. Setelah di database perpustakaan, di sini ada dua tab. Kalian pertama bikin tabel dulu, tabel admin. Nah, di dalam tabel admin, strukturnya ikutin seperti ini. ID sebagai primary key dengan integernya nanti dikosongin aja, terus auto incrementnya dinyalain atau di checklist aja. Kalau misalnya kalian buatnya di PHP admin. Terus ada username. Username ini nanti diisi dengan tipe data jenis varchar atau karakter dengan panjangnya 100. Ini utamain disamain semua ya untuk jenis-jenis ininya, kolomnya. Lalu ada password. Password ini diisi dengan varchar dan lengthnya 200. Ini jangan sampai nol. Jadi boleh nolnya di nonaktifin aja. Biar nanti diisi semua kolomnya. Gitu. Nah, setelah membuat database-nya atau table-nya, kita akan melakukan instalasi beberapa library. Seperti biasa, kita masuk dulu ke terminalnya. Kalau misalnya terminalnya kalian cuma satu, kalian bisa tambahin aja di sini nih. Nah, jadi ada dua terminal nantinya. Kalian kupas saja langsung. Ini akan masuk ke folder INV. Setelah INV-nya masuk, baru kita lakukan beberapa instalasi. Yang pertama itu adalah pip install works Zoom. Nah, itu apalah.
Nah, library ini fungsinya untuk melakukan security pada password. Nantinya passwordnya ini nggak akan bisa didetek atau bakal dienkripsi oleh si word count ini menjadi beberapa block code seperti ini nih. Nih nantinya di hash atau hashing nih. Nih, jadi misalkan kalian tulis passwordnya 1234567 8. Nantinya passwordnya bakal di hashing kayak gini. Jadi adminnya atau yang buat aplikasi pun nggak tahu password admin kalian. Begitu. Oke, kita lanjutkan instalasinya. Nah, setelah install library tersebut, kita juga harus install flash admin dan flash login. Ini nantinya digunakan untuk pembatasan beberapa akses. Misalkan kalian punya halaman HTML, pengen tambah home editnya itu harus login dulu. Nah, ini pakainya flash admin atau flash login. Kita copy paste aja. Kita tungguin. Nah, setelah sudah terinstall, kita cek nih. Ceknya gimana? Bisa pakai pip list. Kayak gini. Nih, cek nih. Udah keinstall belum? Ini belum udah, sama flash login dan flash admin udah. Jangan lupa kalian select interpreter dulu. Pilih interpreter yang ada INV-nya nih. Pilih. Atau cara kedua, kalian bisa tesnya di file Python-nya. Kayak gini nih. Oke, lepas dulu sampai di bawah sini. Coba kalian tes kayak. Nah, import flash. Nah, kalau kalian ketik import flash, di sini ada flash admin, flash login, berarti kalian udah bisa atau berhasil untuk instalasinya. Nah, sama untuk library pertama juga ketika berhasil bakal langsung ada sugestinya kayak gini nih. Berarti ini aman. Kalian bisa langsung hapus aja. Kita lihat seperti itu. Kalau seumpama di pip list-nya ada tetapi nggak bisa diimport, berarti env-nya ini harus diinstal ulang. Berarti nanti kalian harus menginstal requirement.txt sama .env-nya juga, termasuk PHP Alchemy dan lain-lain. Tapi harusnya cepat. Nah, setelah beberapa hal diinstal, selanjutnya kita akan buat file init.python. Init ini dipasang di controller. Kita buat, jangan lupa underscore init underscore lagi .python. Lalu kita masukin from flash SQL Alchemy, import SQL Alchemy dengan db SQL Alchemy. Ini. Nah, kenapa perlu di-upload lagi atau perlu ditambahkan lagi tagnya? Karena kalau misalkan kita lihat di app.python sekarang, di mana tiap controller ini mengimport database yang tidak di satu tempat aja, tetapi ini kan mengimport dari controller nih. Nih, ini dapat dari model. Kalau kita punya dua model dan dua controller, nanti akan tabrakan biasanya. Makanya kita perlu musatin database-nya di satu tempat aja. Nah, makanya kita perlu init.python di sini. Maka sekarang kalian hapus aja si ininya. Ini ada ini import item. Ini hapus aja. Terus ini juga bisa kalian hapus di buku model. Nah, terus ketika dihapus berarti kalian perlu mengganti ininya. Karena tadi kita punya database-nya di init.python, berarti kita tinggal panggil aja database-nya. Panggilnya kayak gimana? Kita ke buku model lagi, terus tulis from controllers. Nih,
ini kan nggak bisa dibaca nih. Kalau ada error gini, kita tinggal import db aja. Kayak gitu. Sama di buku kontrol juga. Nih, biar nggak tabrakan. Dan semuanya. Jadi, processing database-nya itu maka langsung ke init.python ini. Berarti from controllers import db. Gitu. Ini problem sudah hilang. Nah, di app juga sama. Berarti kita nggak perlu lagi ini. Kita hapus saja. Baru tambahin from controller import db. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan buat file admin model.python. Berarti ini harus disamain sama kayak database-nya. Salah. Jangan di controller sih. Buatnya di models. Klik dulu modelsnya. Kita tulis admin model.python. Nah, admin model ini harus sama dengan database-nya. Kita bisa langsung copy aja. Nih, ini juga menggunakan controllers input import db. Kita lihat apakah sama. Nah, sama nih. ID, username, password. Ininya primary key true. Karena primary key berarti integernya kalian nggak usah ditulis aja lainnya. Nanti dikosongin aja. Terus string. Nah, kalau di sini kan varchar. Kalau di Python itu string karena nggak ada tipe variabel varchar. Terus nullable-nya di false saja. Biar nggak kosong nantinya. Seperti itu. Sudah buat file admin model, maka kita selanjutnya buat admin controller. Di sini ada admin controller Python controller sama. Oke. Nih di admin controller kita akan mengimport beberapa fungsi. Jadi ini langsung banyak ya fungsinya. Ada untuk login, sync up, sama logout. Langsung kopas saja. Perhatikan di sini adalah fungsi untuk menangani sync up, di mana request methodnya seperti biasa kalau mengisi form pasti post model, dan ini gapnya didapatkan di halaman sync up nanti. Ada passwordnya, ini bakal didapetin di halaman sync up nantinya. Nah, ini bakal ngecek apakah usernya udah ada atau belum. Maka kan user query filter by username sama dengan username titik first. Berarti nyari dulu nih yang pertama nih username-nya. Username dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini dapat dari mana? Dapat dari halaman sync up nantinya. Setelah itu bakal ditambah new user. User ini nama ininya, nama modelnya. Nih. Buku ya. Nah, ini user. Nah, dari sini nanti dimasukin, admin controller. Nah, maka ini kan username username. Tetapi di password ada tulisan generate password hash, di mana metodenya ini pakai pbkdf2 sh256. Nah, nanti kita coba apa fungsi dari hashing password ini. Terus kita akan commit seperti biasa, kayak di buku, bakal di generate ke new user. Kalau misalkan berhasil, bakal di pendaftaran ini nih. Pendaftaran berhasil, silakan login, maka dibalikin ke halaman login. Untuk login, sama seperti tadi, kita bakal manggil atau dapat formnya dengan metode post. Username dan passwordnya nanti bakal di halaman login berarti, karena ini kan login post nih. Terus nanti bakal dicari username-nya itu sama dengan username, tapi yang first. Terus, kalau misalkan is known atau nggak ada, maka nanti akan nge-flash atau ngasih pesan, mana username tidak ditemukan, maka munculin pesan error-nya. Lalu,
bakal dilempar atau dikembaliin ke login. Tetapi ketika si username-nya ini udah nemu, maka dicek lagi passwordnya, tapi dengan password yang sudah dihash. Karena kalau kita lihat di sini, password yang ada di halaman admin sudah dihash. Ini nih. Nah, ketika disamain dicocokin di hash-nya, maka akan redirect sambil ngasih pesan login berhasil dan bakal disimpan atau dikirim ke URL buku. Tapi jika salah, maka akan ngasih pesan passwordnya salah, baru silakan login lagi. Kayak gitu. Untuk sementara kayak gitu dulu. Dan untuk dev logoutnya bakal di redirect langsung aja ke login. Karena kita belum menambahkan fitur sesi dan juga admin manajemen. Di mana nantinya kita bisa ngeblok nih kalau misalkan belum login. Jadi nggak bisa ke halaman tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan seperti saya tadi bilang, itu harus ada beberapa yang diubah DB-nya. Jadi nanti terpusat. Nih, jadi kayak gini nih. Ini buat semuanya ya. Buat app, controller, sama model. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan 3 rute. 3 rute ini terdiri dari rute login, ada rute sign up, dan rute logout. Kita copy aja. Kita ke app.python. Taruh sebelum di menjalankan aplikasi ini, kita tambahin komen aja admin login, admin role. Gitu aja. Nah, ini ada beberapa error. Nah, biasain kalian baca dulu errornya. Nih, login is not defined, logout is not defined. Apa yang harus dilakukan? Maka kita harus import controllers dan modelnya. Kita ke controllers, admin controller, import, apa aja tadi? Login post, sync up post, dan logout. Nah, seperti itu. Nah, enaknya kalau pakai database yang terpusat, kita nggak perlu nih nge-import database lagi di sini, karena semuanya udah dipusatin ke si init.python. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat base-nya. Kenapa harus buat lagi? Karena di base pertama kita mempunyai navbar. Nih, kita lihat di static. Oh, bukan static, sorry. Templates, base. Nih, ada navbar di sini nih. Ada navbar expand, perpustakaan. Kalau kita nggunain si base yang ini, yang base doang nih, nanti navbarnya ikut muncul di halaman login. Karena saya sudah masukkan navbarnya ke si base-nya. Nanti di halaman login ada navbar. Jadinya, daripada ada navbar, kita mending buat base lagi aja. Base 1 atau base 2 tuh HTML. Kayak gitu. Nih. Baru kita copy aja. Nih. Kita copy, di mana yang ini tuh nggak ada si navbarnya. Kita copy di sini. Baru kita buat halaman loginnya. Halaman loginnya jangan sampai masuk ke base. Kita buatnya sejajar dengan halaman buku lainnya. Kita buat login, L-nya gede, HTML. Kita copy aja. Nih. Sampai endnya ya. Nih, ini bakal ngambil base yang kedua, bukan yang base pertama nih. Blok titelnya bisa ubah ke login. Ini ada pesan message-nya. Nanti kalau misalnya kita nge-flash atau ngekirim data, kalau pesannya gagal, nanti ada pesan flash-nya. Pesan flash-nya dapat dari mana? Dapat dari admin controller. Nih, flash. Ini juga flash. Nah, ini flash tuh pesan-pesannya. Nah, ini bisa kalian ubah-ubah sesuai kemauan kalian. Kecuali yang belakangnya, sukses sama errornya. Jadi ada kondisional yang mana sukses dan kondisional yang mana error. Biasanya nanti berubah warnanya. Kalau error itu merah, kalau sukses itu hijau. Itu halaman login udah jadi. Nah, nih, halaman login.
Baru kita buat halaman sign up-nya. Kita copy saja. Kita tulis sign up. signup.html. Kita kopas. Ini juga sama, ngambil base 2, dan ini ada username, password, sama kayak biasa, submit. Nah, ini juga ada URL untuk login, kalau udah punya akun, dan ada flash message-nya, kalau misalkan error atau berhasil. Oke, kita coba ke halaman login. Oh, can connect? Oh, kayaknya error. Oh iya, yang ini belum ya. Sabar, kita jalanin dulu. Oke, tadi ada error soalnya. Kita ke app, kita running lagi. Nah, kita klik sini. Nah, ini udah bisa. Kita slash login. Nah, ini slash login, di mana untuk login ke halaman buku, dan ini untuk sync up. Kita coba sync up ya. Kita tulis passwordnya Aldi Daim 21 dan passwordnya 123456788. Kita daftar. Nah, ini lihat nih ada tulisan username sudah terdaftar. Silahkan coba dengan username lain. Kenapa? Kalau kita lihat di database-nya, kita sudah mempunyai username dengan nama Aldi Daim. Dan passwordnya ini kita tahu nih. Bahkan saya juga lupa nih passwordnya apa waktu itu. Kita coba buat cacing. Cacing apa ya? Kita coba Aldi Daim 10 misalkan dengan passwordnya sama 123456788. Kita daftar. Nih, maka akan di redirect sama seperti tadi. Nih, kita ke code-nya. Nih ke admin controller. Nih, kalau sync up-nya berhasil, maka akan flash pendaftaran berhasil, silakan login dengan sukses, dan di redirect URL ini ke login. Ini halaman loginnya. Ini kita bisa hilang aja karena kita udah menggunakan Bootstrap. Kita cobain login dengan username tadi, Aldi Daim 10 dan passwordnya 123456789. Oke, sampai 8 kalau saya tadi. Baru kita login. Dan login berhasil. Seperti itu. Kalau kita lihat lagi ke si halaman ininya, halaman PHP adminnya atau database-nya, kita refresh. Lihat, passwordnya di hash atau di enkripsi. Enkripsi itu berarti misalkan dari 1 sampai 10 itu dibuat kode-kodenya nih. Dan ini nggak bisa dibaca oleh siapapun, oleh adminnya. Nih, kodenya random aja kayak gini. Kan kalau biasa, kalau kita lihat buku nih, sesuai kan. Kalau misalnya kita masukin tes 9, di sini masuknya tes 9, dan deskripsinya Jai Mabar, misalkan. Ini bakal sama masuknya di database. Nah, kalau ini, value-nya sama nih. Ini value-nya tetap sama, tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi, ada proses enkripsi. Nah, untuk proses enkripsi, kalian boleh cari-cari tahu sendiri nih, baik di internet atau di YouTube. Terserah. Ini fitur yang cukup keren nih, dimana hanya adminnya aja atau hanya usernya aja yang tahu passwordnya. Bahkan pemilik database pun gak akan tahu password kalian itu apa. Kayak gitu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kendala atau banyak kata-kata yang kurang masuk atau kurang ngerti kalian. Tapi semoga kodenya berjalan dengan benar.
Dadah.